kerlap-kerlip kitab Ester. Kitab Ester ini sangat banyak kebenaran-kebenaran yang bisa kita pelajari di dalamnya. Dan saya memakai istilah kerlap-kerlip karena Ester itu artinya bintang. Bintang itu bercahaya dengan sinarnya yang cemerlang. Dan kita menangkap cahayanya itu. Nah, itulah sebabnya saya pakai judul kerlap-kerlip. Kebenaran-kebenaran yang kita terima lewat kitab ini, saudara. Nah, saudara, kembali saya mengangkat 3 kebenaran firman Tuhan dari kitab Ester. Yang pertama, yaitu saya beri satu judul, yaitu fatalistis atau faithilistis. Apa itu fatalistik? Itu berasal dari kata fate yang dalam bahasa Inggris itu artinya adalah nasib. Jadi saudara-saudara, faham fatalistis ini adalah satu paham pemikiran yang menyerah kepada nasib. Apa kata nasib? Jadi saudara-saudara, kalau sudah nasibnya jelek, ya sudah terima saja. Kira-kira begitu ya. Nah, ini paham fatalistis. Paham ini secara tidak sadar banyak dianut oleh orang dunia khususnya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan banyak anak Tuhan secara tidak sadar dia menerima paham ini. Nasib, ya nasibku begini. Kalau sudah nasibnya A ya A, B ya B. Nasibku jadi orang yang kurang mampu ya beginilah. Seperti itulah kira-kira. Ini paham ini, fatalistik, fatal. Nah ini saudara-saudara dipertentangkan dengan paham yang saya katakan tadi adalah paham faithilistis. Apa artinya paham ini? Berasal dari kata faith, iman percaya. Faith itu artinya iman. Jadi paham faithilistik ini adalah paham atau satu pemikiran yang percaya bahwa bukan nasib yang menentukan, tetapi Allah lah yang menentukan segala perkara. Amin. Haleluya. Yang memegang kontrol atas kehidupan kita bukan nasib kita, tetapi Allah memegang segala kendali. Tidak ada yang namanya nasib, oh nasibmu jelek ya jelek, tidak ada. Seorang anak muda di dalam Alkitab yang bernama Yabes. Sudah bisa baca itu di dalam 1 Tawarikh pasal 4. Yabes artinya sakit, Yabes artinya susah, Yabes artinya penderitaan. Dari namanya aja seperti tidak punya masa depan, saudara-saudara. Tetapi Yabes tidak putus asa. Firman Tuhan berkata, dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon, dia berdoa, dia bergumul di dalam doa. Dan dikatakan Tuhan mengabulkan. Sehingga Yabes diberkati luar biasa. Diberkati dengan kesehatan. Diberkati dengan kekayaan yang melimpah. Diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Jadi bukan nasib yang menentukan, tetapi siapa? Allah yang memegang kendali, saudara-saudara. Mengapa saya angkat hal ini, saudara-saudara? Kitab Ester adalah satu kitab, kalau secara dunia adalah fatal. Nasib umat Tuhan di kitab Ester ini fatal, saudara. Tidak ada lagi harapan. Keputusan sudah ditentukan, sudah ditok. Semua harus melaksanakan. Umat Tuhan tidak punya harapan lagi. Mereka tinggal pasrah kepada nasib. Jadi mereka sudah secara manusia tidak punya pertolongan apa-apa. Tetapi masih ada orang yang beriman, yaitu Mordekai, saudara-saudara. Mordekai tidak putus asa. Dia tidak lalu menyerah, ya sudah tidak ada harapan. Tapi Mordekai katakan apa? Tuhan akan menolong. Coba kita baca ya. Di dalam Ester pasal 4 ayat 14. Di situ ada satu perkataan yang saya kutip di sini. Apa yang dikatakan oleh Mordekai kepada Ester. Bagi umat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan akan timbul juga apa? Pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Amin. Mordekai dengan pasti berkata, pasti Tuhan akan menolong. Inilah iman. Biarlah kita juga demikian ya. Jangan sampai kita percaya kepada nasib,
Saudara, saya beritahu kepada saudara, bukan nasib yang memegang kontrol atas kehidupan kita, tetapi Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memegang kontrol dalam kehidupan kita. Bahkan Dia yang memegang kontrol di dalam sejarah. Ketika orang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, masih ada Allah yang bisa menolong. Bukan nasib yang mengontrol kita, tetapi Allah yang mengontrol kita. Setelah itu mari berdoa. Ketika mereka berdoa, mereka bersatu hati, mereka berpuasa, maka dikatakan Allah turun tangan dan Allah melepaskan mereka dan Allah menyatakan pertolongannya. Nah, ini yang pertama. Jadi saya harap saudara-saudara sebagai orang percaya benar-benar punya iman kepada Tuhan. Jangan sampai saudara percaya kepada nasib, percaya kepada ini, apalagi namanya ramalan. Waduh, saudara-saudara. Suka tanya kepada orang mati, orang hidup tidak bisa nolong kok mau tanya orang mati, saudara. Mari ya, jadi anak Tuhan itu benar-benar punya iman yang hidup kepada Tuhan, percaya sungguh bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Allah yang empunya langit dan bumi dan seisinya. Allah yang memegang kendali dalam sejarah. Allah yang memegang kendali dalam hidup saudara dan saya. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah seperti Yabes. Saudara akan mendapatkan pemulihan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada satu hal lagi yang saya lihat di dalam kitab Ester ini, yaitu satu pelajaran yang luar biasa. Dikatakan bahwa musuh itu sudah dikalahkan. Saudara harus tahu bahwa semua cerita yang di dalam Alkitab itu punya gambaran kepada Yesus. Semua diproyeksikan ke Yesus. Di tokoh-tokoh Alkitab ini dalam segi-segi tertentu mereka adalah gambaran dari Yesus. Seperti Yusuf, Daud, dan banyak lagi. Demikian juga dengan Ester. Ester bukan cuma sekedar cerita sejarah. Ada kebenaran-kebenaran yang luar biasa di sini. Siapa musuh yang dimaksud di dalam kitab Ester ini? Tidak lain adalah orang yang bernama Haman. Haman itu adalah musuh orang percaya. Dan Haman itu dikatakan adalah orang Agag, keturunan Agag. Haman orang Agag. Siapa Agag itu? Kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel 15, maka di situ dikatakan orang Amalek punya raja namanya adalah Agag. Makanya Tuhan berkata kepada Saul, basmi itu orang Amalek. Karena orang Amalek ini dari sononya sudah menjadi musuh orang Israel. Dari mereka keluar dari Mesir, musuh yang pertama yang mau membinasakan mereka adalah orang Amalek. Jadi saudara-saudara, Amalek ini adalah musuh bebuyutan dari orang Israel. Makanya tidak heran keturunannya yang namanya Haman juga menjadi musuh bebuyutan orang Israel. Siapa sebenarnya dalang dari semuanya itu? Saudara harus mengerti. Bukan Haman, saudara. Haman itu cuma dipakai saja. Ada satu tokoh yang menjadi dalang dari semua yang terjadi ini. Karena apa? Karena kalau umat bangsa Yahudi dibinasakan, maka janji Allah akan datangnya Mesias pun bubar. Coba saya bacakan Kejadian pasal 3 ayat 15. Saudara akan tahu siapa sebenarnya dalang di balik semuanya itu. Apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15? Tuhan Allah berkata kepada ular itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa yang dikatakan oleh Allah di Taman Eden ini sudah diingat-ingat oleh ular. So itu dia dengan mata, dia terus mengawasi dan terus mencari kesempatan. Sampai waktu Yesus lahir pun, ular ini masih cari kesempatan bukan? Lewat Raja Herodes, dia berusaha membinasakan Yesus. Semua bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah dibunuh, saudara-saudara. Ya, dan di dalam cerita ini saudara-saudara, Haman yang dipakai oleh iblis untuk membunuh orang Yahudi. Supaya apa? Supaya tidak muncul keturunan yang dimaksud ini. Karena dia tahu kalau keturunan ini muncul, dia akan remuk kepalanya. Tetapi Tuhan tidak bisa dikalahkan, saudara. Sekali lagi Tuhan masih memegang kendali. Semua rencana digagalkan sampai akhirnya Yesus Mesias itu lahir. Dan dia meremukkan
kepala si ular. Kapan itu terjadi? Apa sudah terjadi? Sudah. Dan kapan itu terjadi? Yaitu di atas kayu salib Golgota. Jadi ini sudah digenapi ini. Kejadian 3 ayat 15 ini sudah digenapi. Kapan ini digenapi? Yaitu waktu Yesus disalib di atas kayu salib Golgota. Coba saya bacakan ayatnya. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, yaitu Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, artinya menjadi darah dan daging juga. Kalau tidak gitu tidak bisa mati, betul? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Haleluya. Oleh kematiannya di atas kayu salib, iblis diremukkan kepalanya, saudara. Ingat ya, pegang ya ayat ini ya. Jadi iblis itu ular yang kepalanya sudah remuk. Jadi iblis itu sudah diremukkan kepalanya, saudara. Artinya apa? Dia sudah dikalahkan. Amin. Sudah dikalahkan. Haman itu sudah mati. Sudah lihat betapa bayangan yang luar biasa dalam Alkitab. Tadinya Mordekai yang mau disulah. Disulah itu disate, saudara. Zaman itu hukuman mati itu kejam sekali, disate. Jadi ada tiang, orang itu ditancapkan di atasnya, itu namanya disulah. Tadinya tiang ini didirikan oleh Haman untuk menyulahkan Mordekai. Mordekai ini adalah gambaran dari Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan balik. Akhirnya bukan Mordekai yang disulah, tetapi Hamanlah yang disulahkan di situ. Haman yang dibinasakan. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dia memang harus menderita untuk saudara dan saya, untuk kesembuhan kita, untuk keselamatan kita, untuk penyucian dosa kita. Tetapi waktu dia disalib sebenarnya bukan Yesus yang dibinasakan. Tetapi siapa? Iblis yang dibinasakan. Bukan Yesus yang kalah, saudara. Bukan Yesus yang dibinasakan. Bukan Mordekai yang mati, tetapi Haman yang mati di situ. Iblis yang dikalahkan. Coba saya baca lagi beberapa ayat ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Saya harap saudara-saudara benar-benar percaya, benar-benar mengerti siapa musuh ini. Musuh kita ini adalah musuh yang sudah dikalahkan oleh Yesus. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Perhatikan bagian B. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesus Kristus menyatakan diri dan dia disalib dengan satu tujuan. Dia harus mati untuk meremukkan kepala si ular. Memang dia tumitnya dicokot oleh si ular. Dia menderita bukan? Tapi dia tidak mati. Yang mati itu iblis. Ular ini kepalanya diinjak. Remuk. Haman sudah mati. Kolose pasal 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, di sini memang gambarannya surat hutang. Ya, jadi beberapa sisi ini Paulus menulis. Tapi kita dari ayat-ayat ini kita tahu, saudara, bahwa kayu salib itu bukanlah kekalahan Yesus. Justru itu adalah kemenangan gereja Tuhan. Karena iblis yang dipaku di situ. Iblis yang kepalanya diremukkan di situ. Iblis yang dikalahkan. Sebab itu dia adalah musuh yang sudah dikalahkan. Lalu saudara mungkin bertanya, kalau gitu kenapa kok masih pekerjaan iblis itu masih merajalela? Nah ini jawabannya pada poin yang ketiga. Lanjut poin yang ketiga. Ada satu hal, ada satu kebenaran yang kita bisa pelajari dari kitab Ester. Perhatikan satu hal. Haman sudah mati. Itu tercatat di Ester pasal 5 mencatat Haman sudah mati. Haman sudah dibinasakan, musuh sudah mati. Tetapi perhatikan saudara, surat yang sudah ditandatangani oleh Haman dan ditok oleh meterai raja itu masih berjalan. Jadi ini masih berlaku. Artinya apa? Artinya bahwa pada bulan ke-12, bulan ke-12 Yahudi namanya bulan Adar, tanggal 13,
orang Yahudi akan dibinasakan. Ini tetap berlaku. Saudara bisa membedakan ya. Hamannya sudah mati memang. Tapi surat ini masih berjalan, berlaku. Lalu bagaimana caranya? Dibatalkan? Tidak bisa. Karena itu sudah ditok dengan meterai raja. Tapi sekarang saudara-saudara kita lihat apa yang dilakukan. Ketika Mordekai sudah berkuasa saat itu, maka Mordekai membuat surat susulan. Dan surat susulan ini berbunyi apa? Bahwa orang Yahudi boleh melawan musuh. Dan bukan cuma itu, negara-negara yang bersangkutan itu wajib untuk membantu mereka. Dan apa yang terjadi? Mari kita baca di pasal 9. Ester pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Iblis berkuasa, tapi iblis sekarang sudah dimatikan. Dan bukan cuma itu, firman Tuhan berkata, sekarang Anda dan saya diberi kuasa untuk melawan iblis. Amin. Jadi saudara-saudara, apa poin di sini? Bahwa kita juga harus bangkit. Kita juga harus mau berjuang, saudara. Kalau saudara tidak mau berjuang, tidak mau bangkit, ya tetap aja kita akan kalah. Ayo kita lebih dari pemenang. Kalau pemenang itu status Tuhan berikan. Karena dia sudah mengalahkan iblis. Tapi firman Tuhan berkata, kita lebih dari pemenang. Itu artinya perjuangan, saudara. Baru yang dinamakan lebih dari pemenang itu dialami, saudara. Tetapi ada satu hal yang luar biasa. Kita sudah dibekali dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sorga sekarang ada di pihak saudara dan saya. Dan kita punya kuasa yang luar biasa. Sebab itu kita pasti menang kalau kita mau bangkit. Karena Mordekai sudah menjadi raja. Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Dia ada membela saudara dan saya. Sebab itu luar biasa. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Coba kita baca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Tuhan itu sudah memfasilitasi gerejanya dengan berbagai macam kuasa sehingga kita pasti menang kalau kita mau maju. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Amin. Kuasa itu sudah diberikan. Kuasa apa saja? Minimal ada 7 kuasa yang saya bisa catat. Kuasa Roh Kudus, saudara. Tuhan beri Roh Kudus. Kuasa dunamis. Kuasa firman. Janji-janji yang berharga. Firman ini berkuasa. Injil menyelamatkan, kata Paulus. Kuasa doa. Doa. Orang benar besar kuasanya. Kuasa darah Yesus. Darah Yesus berkuasa menghancurkan iblis. Kuasa nama Yesus, kuasa pujian dan penyembahan. Dan satu lagi, kuasa perkataan kesaksian. Wahyu berkata, mereka mengalahkan iblis karena darah anak domba dan karena perkataan kesaksian mereka. Dan saya yakin bukan cuma 7 ini. Saudara, bekal kita ini sudah lengkap loh. Dari kaki sampai kepala, sudah lengkap semua. Tapi kalau saudara loyo, saudara tidak mau maju, ya tetap nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau saudara maju dengan kekuatan Tuhan, saudara maju melawan, maka saudara akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Ya, sebab itu ayo saudara-saudara. Ini kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Kemenangan itu ada di pihak Anda dan saya. Dan Anda dan saya berjuang untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Anda sudah diberi segala macam kuasa dan sorga ada di pihak Anda. Tetapi Anda harus bangkit dan berjuang. Saya akan tutup dengan satu ayat. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, biarlah ini memotivasi saudara dan saya. Inilah yang dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saudara perhatikan ini, ayat ini.
bukan akan memerdekakan ini ya. Firman Tuhan berkata Kristus apa? Telah. Haman itu sudah mati saudara. Sekali lagi kita baca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Haleluya. Tapi masih ada kalimat berikutnya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Haleluya.